Karena kalau melihat yang gede, modal kita nggak akan kejar. Sama kayak saya, Pak. Beli audio udah berapa nih? Sampai sekarang masih nggak? Masih. Beli lighting sampai sekarang masih nggak? Masih. Karena kan teknologi harus terus diikuti. Gitu. Nggak akan pernah berhenti. Begitu kita berhenti, nah berarti lanjut atau enggak nih? Akan ada inovasi-inovasi baru itu kan gitu. Tapi kalau Ngurah sering lihat masih sedikitnya pemain dari Bali untuk production itu segala macam. Satu mungkin kayak Ngurah Bernarda selain mentor belum ada. Terus mungkin keraguan-raguan juga. Betul. Atau karena barangkali sudah terpola dalam pikiran kebanyakan orang bahwa nak Bali itu hanya pariwisata gitu. Satu itu. Contoh orang punya modal, mendingan dia beli mobil buat rent-car. Karena menurut saya... Atau buka homestay kan gitu aja misalnya. Saya dulu nyoba, Pak. Nyoba nih. Kayaknya bisnis mobilnya asik nih. Orang belum ada pakai Hiace di Bali. Karena saya dulu sering bergaul di luar ya. Saya ngelihat Hiace nih kan maju nih. Saya beli Hiace. Pertama beli Hiace sewanya 1.700.000. Hiace itu waktu itu 400 juta lah ya. Saya beli 2. Saya hitung, 6 bulan turun harganya. Persaingan mulai terus turun. Kalau itu nyicil, nggak ngejar berarti? Nggak ngejar, Pak. Begitu habis lunas, untung harga barang udah turun, udah di bawah. Akhirnya kita harus beli lagi, terus akan begitu. Nah kalau di event, produksi event itu nggak ada begitu, malah terus naik dia. Turun bisa turun, naik. Karena nggak ada pedoman patokan harga kalau di dunia event. Gitu. Nah, di satu sisi mungkin mereka sudah terculture di Bali ini bahwa dunia pariwisata adalah ya transport. Hanya ngelihat itu aja, Pak. Penginapan, transport, F&B gitu aja misalnya. Padahal event pendukung itu tadi ya, kayak MICE itu kan juga bagian gitu sebetulnya. Makanya kalau begitu event terlaksana nih Pak Yan, semua elemen terlibat sebenarnya. Hotel, transport, UMKM, terus apa lagi ya? Menurut saya hampir semua. Atau mungkin ya kayak beberapa tempat termasuk luar negeri kan sering juga bikin event itu dijadikan paket ya. Betul. Sekaligus paket wisata juga bisa sebetulnya gitu. Sama kayak DWP kan gitu, dipaketin. Makanya orang Korea datang, orang Malaysia, Singapura. Nah, itu dipaketin sama dia. Nah, kalau Ngurah sendiri berpikir karena boleh dibilang karena kegelisahan Ngurah itu tadi, apa yang terlintas dalam pikiran Ngurah untuk mencoba ya setidaknya menginformasikanlah dulu kepada orang-orang di Bali yang mungkin belum begitu paham lah tentang ini. Syukur-syukur kalau nanti banyak yang tergerak untuk ikut terlibat. Betul. Jadi kemarin kan ada bukan isu ya, tren kabur aja dulu. Iya, betul. Kabur aja dulu ini. Saya kebalik di story saya buat belajar aja dulu gitu. Bukan melarang orang kabur dulu. Kita harus belajar. Kenapa? Karena belajar kan ada batasan umurnya nih. Habis belajar, ayo kita coba. Coba aja dulu nih. Karena menurut saya Bali ini luar biasa ya. Di logika aja Pak, di Bali menurut saya adalah 50% event di Indonesia tuh larinya ke Bali. Nah, di sini terutama kan, yang MICE itu tadi ya. Event-event negara dulu waktu kan kebetulan saya terlibat di sana event negara kayak kemarin ada World Bank, ada event apa dulu di GWK waktu zamannya Pak Jokowi. Kok nggak ada orang Bali ya gitu. Saya melihat di sana kok semuanya dari luar ya gitu. Sampai akhirnya tenaga-tenaga acara itu didatang dari luar malah. Betul. Saya kan di sana miris ngelihatnya. Acara sebesar ini orang Balinya terlibat sangat sedikit. Padahal sebelum kita mampu. Luar biasa Pak harusnya. Dari segi nah inilah sekarang kita mohon, makanya saya bilang Pak Seraya sebagai ketua Backstager, kita ngobrol sama pemerintah bahwa gimana caranya supaya event-event internasional yang pemerintahan dia harus ngelibatin orang lokal. Bali. Jangan di sini hanya jadi akhirnya kita tempatnya di Bali tapi kita penonton gitu. Betul. Nah, saya bilang, saya kan udah banyak sering event di luar pulau nih dan hanya beberapa di Bali gitu loh. Karena saya ngebuka ini di Bali ini udah banyak kuenya
jangan sampai nanti orang, bukan nggak boleh sebenarnya ya. Orang luar justru ngelihat kue ini ada di Bali. Kenapa orang Bali dan orang Mesir tidak memanfaatkan gitu. Makanya kalau saya sebut ya teman-teman di Bali ada dragon, ada apa namanya yang tanda kutip Mata Dewa juga. Mata Dewa, terus SK, termasuk 86 rental. 86. Ini kan saya nggak pernah benturan dengan mereka. Karena apa? Mereka ya ini orang mereka harus kita support. Justru bisa saling mengisi iya, gitu ya. kalau dia kurang apa, ambil aja di saya. Nggak ngitung saya budget. Begitu lu ada budget, is okay gitu. Nah, karena apa? Saya merasa bukan kompetitor di sana. Jadi kalau saya dapat di luar, kadang-kadang saya oper nih, saya nggak sanggup ambil nih. Ajak yang dari lu mau nggak budget segini nih? Artinya ada kegelisahan Ngurah juga sebetulnya untuk ingin memajukan dan mengajak teman-teman di Bali agar jangan menyia-nyiakan peluang ini kan gitu sebetulnya. Karena menurut saya seperti saya bilang nyari duit di event gampang gitu. Dan itu tidak perlu, artinya bukan tidak perlu sekolah, tapi artinya untuk pengalaman itu hanya bisa didapat dengan melakukan kan itu caranya kan. Harus ikut kita. Ikut terjun baru tahu ikut gitu terjun kita, jangan kita gengsi. Saya aja sampai sekarang nih orang bilang Ngurah udah begini. Di lapangan saya biasa makan di lapangan di lapangan makan, kadang tidur di nasi lapangan. Nasi bungkus ya biasa gitu. Ya, nasi bungkus, nggak mandi, bisa nggak tidur. Di event karena tanggung jawab sebuah event kan gede, Pak. Gitu. Tapi kalau sekarang gini ya, kira-kira berapa persen keberhasilan event itu, kalau orang kan tahu, berapa persen keberhasilan event itu karena intuisi dan perhitungan lah. Kadang-kadang kan ada orang hitung-hitungannya kuat banget, tapi toh gagal juga. Tapi ada yang sekedar asal ngenen nih, dan jadi gitu. Nah kalau ngerasain pengalaman gimana lah intuisi dan perhitungan itu? Kalau itu tergantung satu pemilih waktu, kedua artisnya, ketiga biasanya di event ini siapa yang penyelenggaranya. Dulu anggap saya pernah tes tuh Pak, Pak Lox Lebor yang ngebuat, tembus 10.000 penontonnya, artisnya A. Saya coba buat, nggak tembus 10.000. Artisnya sama? Sama. Artisnya sama, terus tempatnya sama, waktunya jauh berbeda nih. Bisa setahun lah ya. Cuma penyelenggaranya berbeda. Penyelenggara berbeda. Tapi hasilnya beda. Hasilnya beda. Saya 5.000 penontonnya, Pak Lok 10.000. Nah, akhirnya saya pindah ke luar kota. Di luar kota, orang udah ngelihat kita. Oh, bengkel nih kayak ini. Kayak di Lombok itu, ya awalnya pertama kali adalah 10.000. Setelah itu sudah menjadi 45.000 penontonnya. Artinya kepercayaan itu juga ya, nama itu gitu ya. Betul, sebuah nama, siapa yang bertanggung jawab. Nah, kebetulan saya kan dengan promotor-promotor di Jakarta kayak yang kemarin kayak Rapel. Itu habis Green Day saya ketemu sama dia di Bali ya. Dia kebetulan nganter Green Day, saya ikut. Dia bilang, "Rah, lu mau nggak ngadain Sausen di Bali?" Saya bilang, nggak usah Bali masukin Sausen. Akhirnya Bali nggak masuk, karena saya nggak siap ngambil. Saya bilang, Green Day aja bawa Bali deh. Dia bertanya, tempatnya di mana? Gitu loh. Kayaknya nggak masuk deh. Gitu. Karena sampai dia, Rapel bilang, 30% penonton Green Day itu dari Bali, Pak. Yang kemarin? Yang kemarin. Justru, itu 30%. kenapa nggak diadakan di Bali? Nah, kan gitu ya. Nah, karena di Bali problemnya adalah satu, venue, Pak. Masalah tempat. Yang representatif banget itu. Makanya dulu kan GWK. Saya sewa GWK dulu dari 30 juta. Sudah sampai sekian M. Sekarang? Iya, beberapa tahun lah itu. Makanya saya di GWK ya dapat bonus, saya bisa dikasih ngurus eventnya yang peresmian patung GWK-nya. Karena dari dulu semua event saya arahkan ke GWK. Gitu. Artinya kan gini lah bahwa kalau bukan hanya soal kita ngelihat peluang tenaganya, betul, bahwa dari segi penonton keterlibatan itu sebenarnya Bali juga potensial gitu lah ya. Benar. Bahkan termasuk menarik orang luar untuk datang Bali gede. Betul. Tapi yang kurang adalah sarana dan prasarana kan itu lagi ya jadi jadinya. Kalau ngomongin hotel sudah sangat besar, mendukung ya, transportnya mendukung. Cuma venue-nya yang kurang. Nah kalau GWK kan kalau di Lotus kapasitasnya cuma kalau nggak banyak juga Lotus Pond itu kurang. Habis itu di mana lagi? Dulu saya Lotus Pond
Di Lotus 15.000 udah sesak kan? Nggak bisa. Nggak sampai ya? Nggak sampai. Kemarin saya pakai yang di belakangnya Lotus itu, ya 20.000 lah DWP kemarin di sana ya. Tapi problemnya satu, Pak. Ya. Menuju ke GWK-nya udah macet. Aksesnya benar. Tidak ada eventnya udah macet. Sekian puluh ribu orang ke sana saat yang bersamaan. Betul. Jadi Bali sebenarnya, jika saya dulu pernah punya apa ini mimpi ada ya, semacam, ya boleh dibilang kalau kita berharap lah, Ya. titipan kepada pemerintah itu, mulai untuk memikirkan barangkali ketersediaan alat itu. Betul. Di satu sisi saya punya mimpi, Pak. Artis luar main di Indonesia. Kalau belum lu main di Bali, lu belum main di Indonesia. Ya. Sebenarnya ini luar biasa peluangnya. Nah, dulu kan pengennya kalau GWK besar, kapasitasnya gede, harusnya bisa. Ya. Makanya dulu pernah saya handle kejeblos nih. The Power of Kejeblos. Ya. Saya ngurusin konsernya Iron Maiden. Kebetulan barang itu, audio sama peralatan lain tuh barang saya. Kenapa akhirnya saya bisa memegang Iron Maiden? Yang di kota-kota lain, di negara lain dia saklek, susah orangnya, termasuk di Jakarta. Di Bali dia kalem, polos. Kan karena dengar nama Bali itu ya. Itu saya lihat is okay. Sampai saya dia peralatan seadanya, monitor. Saya bilang, dia sampai ngomong kalau saya terjemahkan, di seluruh dunia dia main, hanya di Bali saya bisa bermain kayak begini, dia bilang. Saya sampai pokok tak hadapin aja dia, dikomplain, karena saya the power of kejeblos itu. Karena orang teman Jakarta, lu bantuin ini, dia nggak siap datang, takut dikomplain akhirnya barang dia nggak datang, akhirnya semua barang saya dipakai. Di sana saya ngelihat, barang saya dipakai Iron Maiden nih. Nah, jadi waktu itu di sana saya ngelihat, dia bilang Bali luar biasa gitu. Makanya kemarin tuh artis kalau Bali bisa nggak, venue-nya susah, Pak. Berarti sebetulnya ada banyak peluang artis luar main di Bali, tapi menjadi terkendala hanya karena masalah. Ya. Masalah venue. Satu kalau outdoor di mana, terus kedua kalau indoor di mana. Akhirnya kan di Nusa Dua kayak kemarin band luar main di sana. Tapi itu pun kalau kita bilang kan, kalau untuk ukuran konser musik atau apa nggak representatif sebetulnya. Betul, nggak representatif. Kurang lah. Jadi kalau GWK menuju ke sananya, aksesnya pulang perginya itu susah ya. Jadi harga juga sudah lain lagi sekarang karena sudah mahal lah ya, karena kita kan harus nutup GWK-nya, jadi nutup juga penghasilan dia. Ya, karena kan di sana ada banyak spot sebetulnya yang akhirnya harus kita tutup untuk keperluan konser. Dan itu dulu lah kalau Sondre, Pak Yan. Berapa hari itu ditutup kan? Jadi saya loading sebulan tuh kalau Sondre. Nutup GWK-nya itu promotor udah nutup kurang lebih 4 hari. Nah, bayangkan tuh berapa ribu orang tidak jadi ke GWK karena ditutup. Tuh. Belum lagi kalau ada di sana apa istilahnya kayak stand apanya juga penghasilan itu juga kena. Itu juga kena efeknya. Ya, artinya semoga sih Bali segera punya tempat konser ya. Karena sudah menjadi kayak orang bilang kalau nggak nonton konser sekarang nih, udah jadi tren nanti ke depannya. Tapi kalau murah mungkin sempat nggak mendengar atau mungkin ada isu atau bisik-bisik bahwa jangan-jangan sebetulnya pemerintah kita udah berancang-ancang untuk itulah, atau masih sepi-sepi aja lah? Ya, sementara ada info gitu tapi masih belum jelas. Masih belum jelas gitu masih belum jelas. Makanya waktu pandemi, Pak, saya berjuang biar Bali ini cepat. Di pandemi pun kita buat event. Satu di Singaraja sama Minyak Ketus-Ketus. Kedua sama Pak Yos. Ayo kita cuk-cukan nih buat di Ubud. Yang Semerian itu yang di parkiran di atas tuh kan, Bali Revival ya. Saya buat terlanjur buat operasional saya kan pokoknya kadang dahulung jual truk saya satu. Buat operasional gitu. Nah, kalau pengalaman itu lah dari 30 tahun baru bilang di event segala macam itu, pengorbanan terberat atau apa yang paling murah nggak akan pernah lupakan misalnya? Jadi kalau ngomongin pengorbanan ya, korban waktu, korban perasaan, terus korbannya banyak, Pak. Karena waktu itu saya kan dibilang kayak saya tidak hanya ngurus event aja. Saya kan mulai ngurusin dari
perizinan dari desa, kecamat, lurah, habis itu ke polisi, ke pecalang. Dan saya belum pernah nonton hasil karya sendiri dengan seneng. Karena pas acara berlangsung masih panik ngurusin itu ya. Contoh kayak DWP, Pak. Pak, saya tidak pernah tenang nonton DWP. Kenapa? Karena di balik layar itu kan saya ngurus kurang lebih kayak DWP di GWK ini 40 sampai 45 genset saya urus. Saya harus pantau memastikan bahwa semua berjalan dengan baik sampai selesai kan gitu ya. Pernah kejadian mati? Pernah. Wah, begitu mati genset satu nih harus pindah handle begini. Orang kan nggak akan ada yang tahu. Yang di belakang layar tuh nggak tahu gitu ya. Nggak makan kita, tidak lupa minum. Habis itu genset ini trouble ini. Kan namanya mesin. Betul. Nah, itu orang nggak tahu. DWP juga sama. Begitu DWP berlangsung 40 sampai 42 genset saya urus tuh. Itu saya pantengin satu nih. Oh, ini masalah. Kadang saat event gensetnya mati, lampunya mati. Tidak sabar kita pindah handle, salah. Mati semua nanti jangan-jangan. LED-nya yang mati. Habis itu pindah handle, soundnya yang mati. Jadi hal itu orang banyak yang nggak tahu. Tapi berarti kalau misalnya Ngurah, siapa tahu mungkin Ngurah tertarik bikin buku ya dari pengalaman itu. Kalau boleh dibilang yang kalau disebut misal ketika menyelenggarakan acara, baik apakah model MICE, konser di lapangan atau apa, poin-poin penting apa saja yang tidak boleh dilewatkan, yang terutama yang harus diperhatikan? Kalau sekarang itu safety ya. Safety terutama. Safety. Jadi anak-anak dikontrol pekerjaan kayak panggung, safety, dia harus benar masangnya. Karena kan di bawah panggung itu kan orang-orang penting, artis. Kalau acara konser, kalau acara negara, kepala negara di sana. Ya kan? Nah, ini kan harus tanggung jawab kita loh, harus dicekal kita. Panggung jebol, lampu putus. Kan gitu. Saya kan sering dicekal sama pas pampres. Harus gawangin ini. Itu berarti kalau model begitu harus selalu diingetin ya, diwanti-wanti terus. Ya, kita nggak boleh. Poinnya kita tidak boleh menyalahkan. Makanya saya di event tidak pernah menyalahkan satu sama lain. Kenapa? Kita adalah mencari solusi. Semua problem di lapangan itu harus cari solusinya. Tidak boleh saling menyalahkan. Safety yang pertama. Ya, safety, terus waktu. Karena kita bekerja dengan waktu. Terus yang harus dijaga adalah komunikasi. Bayangkan, Pak, kita ngajak kru 200 orang. Ini yang bekerja belum ini, menyambungkan mereka dengan waktu yang begitu singkat. Semua bagian yang berbeda-beda. Itu ngurus diri sendiri susah, apalagi ngurus orang nih. Ya kan? Belum waktunya harus ini duluan masuk, ini harus begini, plus sound check harus on time kita. Itu berarti kalau di rata-rata kan lah satu event yang standar lah, butuh persiapan berapa lama minimal lah? Mulai dari misalnya deal sampai eksekusi itu, idealnya gitu. Idealnya biasanya sebulan. Sebulan ya? Ya, kalau event-event besar saya 6 bulan sudah di book lah ya. Nah, yang kemarin tantangan terbesar saya itu sebenarnya waktu Coldplay sebenarnya. Coldplay itu konser di Indonesia. Saya berpikir begini, wah masa sih vendor kita diajak nih gitu. Tapi production-nya udah ngubungin kita. Tapi disuruh nyari sendiri. Secara konstruksi coba lu pikirin sendiri deh gimana caranya. Kita gambar, Pak. Gambar ini kita store ke production-nya store lagi ke stage manajernya Coldplay. Oke nggak nih? It's okay. Itu konsepnya dari mereka atau dari Ngurah yang nawarkan? Konsepnya dari dia, tapi secara konstruksi kita yang gambar. Dia cuma dia minta begini, kita coba wujudkan dalam bentuk 3G-nya dan perhitungannya gitu. Gimana nih? Gitu. Akhirnya di ACC. Begitu ACC, saya masang di GBK. Ambles, Pak. GBK-nya ambles. Nah, bayangkan ketir-ketir kita nih. Kontur tanahnya yang tidak sesuai atau gimana? Kontur tanahnya, karena hujan waktu itu. Iya. Gitu. Tapi begitu kita turun, bulenya ngasih tahu, caranya begini, kita nyari ilmunya juga di sana. Kita diedukasi sama dia, nih harus gini, anak-anak tahu, oke kita ini. Karena akan LED kiri kanan ini kan sudah dihitung, 32 ton nampung. Karena ini harus kuat. Nah, makanya hal-hal seperti itu harus kita kuasai juga. Kuasai.
Dulu berarti ada. kalau orang mengatakan bahwa bikin event itu cuma sekedar modal nekat, enggak juga, harus benar-benar perhitungan ya Nggak berarti. bisa modal nekat. Contoh kecil gini, Pak Ad. Pak Ad mungkin tahu eventnya Formula Air. Iya. Yang seperti saya bilang sebelumnya tuh, jembatan penyeberangan penonton nih, Betul. 40 meter, 32 meter. Ya. Kita uji coba di Bali. Nah, bisa nggak? Bisa. Kenapa? Ini buktinya saya bisa. Ya. Kalau lu bisa, berarti gua ikut di event ini. Kalau nggak bisa, gua nggak mau ikut karena berisiko. Ya. Nah, jadi banyak hal begitu. Kita disuruh nyoba dulu. Kalau lu bisa, berarti gua mau nih jadi PIC-nya gitu. Nah, jadi kan pertaruhan di sini gitu. Gitu. Jadi uji cobanya ya. Iya, diuji coba dulu kalau Tapi saya justru bilang dari bisa. sana bisa belajar jadinya Betul. gitu lah ya. Sehingga jujur aja saya nggak pernah mikirin tanda kutip di bisnis ini lu harus bayar saya sekian, tuh enggak. Karena saya seneng di event. Nah, Jadi uang belakangan lah itu. mumpung ngomong uang lah. Kerugian ya kalau di jumlah rupiah ya. Kerugian yang terbesar yang pernah terjadi, yang pernah Ngurah alami kira-kira berapa? Terus kalau keuntungan terbesar kurang lebih berapa? Kalau boleh tahu lah gitu lah. Kerugian yang terbesar yang saya pernah alami itu bukan karena penonton sepi. Iya. Karena tidak dibayar. Oh, promotornya kabur. Ya, Atau gimana? kabur atau salah penggunaan duit. Oke. Ya pernah di salah satu event besar Sampai eman. sampai di atas 3M, Wow. sekian. Sampai sekarang, iya. Tapi saya tetap berpikir bahwa gara-gara event itu nama saya besar. Oke. Nama saya banyak yang kenal. Dan saya dikasih kepercayaan event-event yang lain. Ya berarti saya Selalu 3M percaya ini buat belajar. ada hikmah dari Iya. itu gitu. Dan saya tidak pernah murung apa apa namanya Patah itu. semangat Ya, atau enggak. Justru yang nggak bayar saya tetap bantu. Nggak pernah saya bilang Bisa tetap gitu lah. bisa. Saya buktikan bisa. Karena saya berpikir gini, sebuah proses semua harus dijalanin. Dia melakukan itu pasti ada karena Betul. atau lain. Saya bisa seperti ini, ya proses ini saya harus lewati. Oke. Dan saya tidak pernah orang yang menjatuhkan saya anggap musuh, enggak. Ada ilmu ikhlas juga di sana Sampai gitu. orang bilang lu gila ya, dia sudah beginiin lu masih lu begini. Oke. Karena saya nggak bisa dendam sama orang. Gitu. Justru kalau lu mau bantu ya gue bantu gitu. Kalau keuntungan terbesar yang bukan tidak diduga, tapi artinya nggak pernah Ngurah bayangkan tiba-tiba ternyata wah sukses dan ternyata oke juga duitnya Ya. gitu lah. Kalau di Itu production ya kayak kemarin habis waktu pandemi itu yang kita tidak terbayangkan. Iya. Orang masih susah semua. Terus banyak yang jual barang. Ya itu saya tiba-tiba dapat project PON sama MotoGP di Mandalika. Itu tribun penonton kita pasang. Ah, itu Ngurah biasa ceritakan nggak lah dikit soal keuntungan di PON itu gimana ceritanya gitulah. Artinya kan bermula sebelum COVID. Ya, sebelum COVID itu bermula. Makanya dulu tuh saya beli barang karena saya udah tanda tangan kontrak. Itu panggung sound system atau apa? Itu jembatan. Jembatan. Jembatan sama tribun. Oke. Saya tanda tangan kontrak dengan apa namanya DKI Jakarta. Jadi DKI setuju nunjuk IO tuh nunjuk ke produksinya ke kita. Berarti saya kurang barang kurang lebih sekian. Akhirnya saya order barangnya. Nah kebetulan barang yang kita punya sudah Euro sertifikat. Jadi sertifikatnya sudah diakui. Saya order semua sebelum di tahun 2019 belum pandemi lah. 6 bulan sebelum pandemi. Jadi DP, bayar, proses. Jadi barang itu dikirim di bulan Januari. Januari Februari lah dikirim. Februari 2019. Ya, Maret. Oh, ya belum. Maret atau April tuh Indonesia sudah pandemi. Akhirnya barang itu kita tetap ambil walaupun menyakitkan itu. Karena barang udah nyampe di Indonesia, sekian kontainer harus bayar. Bayar Kalau pajak. dibalikin juga tetap harus bayar pengiriman ya? Iya. Jadi kita di blacklist nanti. Oh, ya kalau dibalikin susah. Ya, di blacklist barang kita udah lunas kan kasihan, Pak. Itu nilainya berapa kurang lebih, Rah? Waktu itu nggak mahal sih ya. Paling nggak sampai 5M lah Oke. barang itu. Nah, Ini udah karena berupa terpaksa? struktur ya. Habis itu akhirnya tidak jadi, diam barang itu Oke. selama 1,5 tahun. Barang dipegang tapi nggak bisa digunakan. Nggak bisa. Jadi titip juga di sana di teman di Jakarta udah bawa ke Bali lagi udah nggak sanggup lagi saya. Karena kan
truk nggak boleh nyebrang lagi, Betul. apa dan lain sebagainya. Tetapi begitu akhirnya di pandemi itu mulai pergerakan PON akan jalan, ternyata dari bule-bulenya itu rekomendasi. Di Bali, di Indonesia ada nih barang. Nah, salah satu barangnya kita yang punya. Jadi bule nggak, anggap Pak Ad gini nih. Mesin barang cuma udah selesai aja. Ya, jadi gini, sama kayak Coldplay nih. Barang dia mereknya apa? Ya, A, konstruksi, oke. Percaya nggak? Nggak. Dia cek dulu ke pabrik. Di mana dia beli? Pabrik A. Dia pabrik cek, benar nggak ngurah beli barang ini? Sejumlah ini. Pabrik bilang, benar. Baru yakin. Baru dia yakin. Berarti ada unsur rekomendasi juga jadinya. Iya, ada. Kalau nggak gitu kan, bisa jadi waktu itu event-event konser itu dia bawa barang dari luar. Tapi karena di Indonesia ada dan barangnya kualitas sama dari pabrik yang sama, berani. Ya, ngapain dia harus bawa biaya lebih tinggi? Akhirnya bawa ke PON gitu. Ya, akhirnya saya bawa PON, belum nyampe barang di PON, sudah lumayan kontrak. Orang dapat jualan masih berapa? Saya udah M. Tidur 1-2 tahun, sekali dapat job, ini penyelamat saya. Tim udah ke sana, naik pesawat semua, tiba-tiba feeling saya berkata, saya buat tribun karena udah mulai tanya nih di Mandalika butuh tribun. Saya buat tribun, saya videoin, saya ditelepon sama teman, ngapain lu buat tribun? Belum deal juga, udah ya siapa tahu jadi. Dan tiba-tiba jadi, Pak. Saya ngeluarin angka sekian, is okay gitu. Jadi 2 event inilah langsung PON sama Mandalika ini. Mandalika itu kalau saya dulu sebelum pandemi itu 8 bulan 10 bulan saya nyari omset segitu. Kalau ini dalam waktu 2 bulan. 2 bulan dah gas gitu. Sampai akhirnya tidak pernah berhenti kita event. Itu artinya bahwa dinamika bisnis memang seperti itu ya. Yang penting jangan menyerah itu ketika ada masalah gitu ya. Saya selalu bertanya pada diri saya, ambil enggak, ambil enggak. Ambil, it's okay, ambil. Saya nggak pernah nanya ke yang lain, ke istri atau ke yang lain, berarti kan hokinya hoki orang lain saya pakai. Saya hanya bertanya diri sendiri, makanya saya selalu ingat yang ikutin saya. Nah, itu saya selalu berdoa supaya dimanapun saya berada, karena kalau di luar Bali kan nggak ada tempat kita buat ini. Betul, ya kan? Nah, jadi saya di luar selalu saya berpikir pastiin. Makanya event kemarin nih sebelum kan sekarang dibilang tahun ini tahun berat nih. Nah, karena banyak efisiensi. Efisiensi. Event saya terakhir mudah-mudahan setelah ini mulai kemarin kayak Linkin Park, kebetulan kita. Jadi kita sudah dipercaya ngurusin ya sebagian besar konser walaupun hanya sebagai di konstruksi support production-nya. Tapi di sana menurut saya udah luar biasa ya. Dan kita di sanalah diterima di Jakarta. Dan cerita Ngurah ini kan sebenarnya itu tadi tujuannya untuk menginspirasi yang lain bahwa sebetulnya di Bali mampu banyak potensi gitu. Seharusnya saya bilang di Bali harusnya kalian teman-teman di Bali nih kan saya dapat info aja di Jakarta ada ini. Makanya kayak event festival Pak, kayak event Pestapora, Synchronize. Jangan salah dari orang Bali juga bisa nih membantu productionnya, panggung dan lain sebagainya dari kita semua. Hampir semua panggungnya dari kita. Ya, apalagi kalau model Sondrenalin kemarin juga sebagian dari Bali juga kan gitu ya. Nah, kalau Sondre nih Pak, ada suatu hal yang menurut saya dinamis ya. IO-nya 4 kali berganti. Iya, betul. Keempat-empatnya saya ikut. Berarti mulai dari zamannya deteksi ya? Deteksi saya ikut-ikutan. Sama Hari Koko ikut-ikutan. Ikut-ikutan tapi nggak kelihatan. Habis itu Kilau 10 tahun saya ikut. Begitu Kilau ada level 7 saya ikut. Kilau dan level 7 saya ikut tengah-tengah. Begitu Kilau dengan level 7 dengan MMK saya tetap ikut. Pindah ke Jakarta Pak. Diambil sama Rapel. Panggung utamanya dari saya juga. Waktu itu saya berbarengan loading. DWP, panggung utama, panggung kedua, panggung ketiga. Sondrenalin juga Sondrenalin sama di salah satu event besar, apa nama event itu? Jarum tuh. Is the Cloud apa namanya? Apa nama itu? Lupa saya itu di Tangerang acaranya. Itu berbarengan loading. Sanggup nggak kamu? Sanggup. Dan itu bisa dilakukan karena ada koordinasi yang kerjasama dengan yang lain kan itu juga berarti. Satu itu kebetulan saya punya tim yang lumayan solid. Sangat solid
dan kebetulan saya tidak pernah gonta-ganti tim, Pak ya. Jadi udah ada yang ikut 20 tahun, 25 tahun. Jadi luar biasa timnya. Nah, ngomongin tim itu lah, ada nggak upaya artinya bahwa menjaga soliditas tim, merawat tim itu seperti apa lah? Poinnya adalah kita komunikasi, tidak menganggap bahwa kita bosnya. Saya nggak selalu menganggap saya diri bos. Saya menganggap saya hanya ditugaskan jadi pimpinan. Tidak pernah menyalahkan, tidak pernah memarahin orang di bawah. Kenapa? Karena kita sama-sama belajar. Nah, belajar itu kan di lapangan kita real belajar. Nah, kalau kita saling menyalahkan, yang ada apa? Kan kebencian, kemarahan, sing nyak megai. Nah, jadi kayak susah gitu. tadi. Susah. Nah, kebetulan saya dikasih tim teman-teman, malah waktu pandemi saya suruh megai gitu. Nggak ada yang mau gitu loh. Tapi di sanalah saya ngebentuk tim yang tambah solid lagi. Di pandemi itu. Nah, satu lagi lah. Dari tadi ngomongin cerita itu, tanggapan keluarga gimana lah? Atau dengan kata lain dengan kesibukan ini, apalagi sering keluar dan segala macam. Gimana dengan perhatian keluarga lah gitu lah. Orang kan pasti berpikir, luas gen gak enak. Apa nggak ada komplain dari istri mungkin atau dari anak atau gimana? Enggak. Jadi istri saya 100% mendukung saya. Karena saya tidak pernah berubah, Pak. Walaupun saya dulu pegang hampir semua KP di Bali saya pegang. Pegang untuk eventnya lah ya. Saya udah bawain sponsor. Saya syukurnya belum sampai sekarang saya tidak bisa minum alkohol. Sampai sekarang? Iya, nggak bisa saya. Mabuk nggak. Padahal lu dekat sekali dengan event-event saya itu. Alkohol. Tapi saya memang dari dulu sudah janji enggak. Jadi saya nggak mau ngurah kok jadi gini sekarang. Masih tetap hal itu. Makanya Pak, celana pendek tetap, naik motor. Orang nggak percaya. Jadi ini pesan buat generasi muda sebenarnya, Pak. Saya sekian tahun tidak langsung punya ini, saya beli mobil, beli ini enggak. Saya tetap orang naik apa sih, naik motor. Hujanan saya. Sampai orang bilang saya nggak ada kendaraan, nggak ada yang percaya, Pak. Orang dulu itu berpikir bahwa masa orang nggak punya mobil sih? Kesini naik motor. Nah, karena saya berpikir bahwa masih belum perlu. Kalau saya butuh bawa ke kampung, saya sewa, selesai bayar. Simpel aja gitu ya. Nah, sekarang justru teman-teman tim lu duluan deh, nanti gua belakangan gitu. Nah, silakan kalian beli mobil dulu kalian gitu. dulu, habis itu beliin saya boleh gitu. Jadi buat merawat tim kita harus kayak keluarga lah. Berbeda prinsip pasti biasa ada. Gitu ya. Tetapi kita karena perbedaan itulah akan menjadi sesuatu hal yang baik. Gitu. Nah, yang sebagai penutup lah, apa harapan Ngurah pasti ke depannya terhadap perkembangan dan pertumbuhan, boleh dibilang ya ini kan bagian industri kreatif lah. Ke industri kreatif di Bali khususnya terutama yang bergerak di bidang production ini lah. Kalau saya sih berharap ya, karena menurut saya dunia event ini satu sisi aja pelajarin, ditekunin. Ilmunya nggak habis-habis nih. Kayak umpama panggung, audio, lighting, kan dipilah-pilah dulu nih. Nanti masalah modal menurut saya nih sebenarnya gampang gitu loh. Kalau kita sudah punya kemampuan ini gampang itu sebenarnya. Nah, kenapa? Karena banyak orang punya uang, bingung investasi. Nah, banyak orang nggak punya uang, bingung nyari uangnya kan gitu. Nah, kan mempertemukan ini sekarang. Itu sekarang tinggal itu aja. Nah, menurut saya peganglah sebuah kepercayaan itu, komitmen itu harus dipegang. Kedua, harus tekun kita belajar terus. Karena belajar itu tidak ada di satu tempat, dipindah aja kita dengan barang yang sama, pindah tempat aja belajarnya udah beda. Sudah berbeda semua. Makanya kalau saya tahun baru, Pak, ngambil 3 event aja di Atlas. Anak-anak tim saya nggak pernah ikut, anak-anak aja yang ngurus. Terus di Vin, udah anak-anak di Potato Head. Udah setelah itu nggak sanggup lagi. Bayangkan saya hanya 3 eventnya mampu. Karena kan barengan loadingnya. Bayangkan berapa puluh ratusan event. Dan ini siapa yang menghandle? Nah, ini kan kesempatan sebenarnya gitu kan. Kalau nanti teman-teman nextnya Semeton Bali ada yang mau bergelut di bidang event, yang penting punya niat, datang nanti ke saya, ajak ngopi. Pasti saya kasih jalan. Dan jalannya itu kalau itu konsisten aja dijalanin, saya akan dorong terus.
Oke. Kayaknya kita perlu bikinkan satu event gitu ya. Ya, Ngopi bareng, itu. berbagi itu ya. Siapa mau, is okay. Saya akan buatin istilahnya daging saya kasih. Ya. Belinya di mana, cara jualannya gimana, pasarnya di mana, sewanya berapa, cari krunya di mana. Aduh, kurang apa lu? Oke, udah dikasih komplit Loh, semua iya, ya. karena saya berpikir saya nggak sanggup ngambil sendiri semua. Oke, ini Karena pengalaman begitu 25 tahun lebih akan dibagikan Betul. untuk siapa yang mau bergerak di bidang itu Makanya kan gitu ya. teman-teman kayak si Seraya bilang, ayo tambah lagi ini. Akhirnya sekarang udah nggak sewa lagi ke saya. Ya, udah punya sendiri. Udah punya sendiri gitu. Kadang dikit lah bantu nih, is okay. Siapa tahu setelah ini ada yang lain ngikut nanti ya. Dulu ada namanya APN sudah, terus siapa lagi yang mau? Poinnya satu, masalah yang Pak Ad tadi bilang keluarga, karena saya sudah dipercaya, jadi istri keluarga yang lain is okay. Tapi saya berusaha begitu odalan di rumah, wajib saya pulang. Tetap gitu ya. Ya sesibuk apapun saya nyelipin diri saya bahwa kita selalu biar diberikan jalan, biar selamat. Apalagi saya jarang event, bukan jarang ya, 30% event saya di Bali, 70% event saya di luar Bali. Ya. Jadi biar tetap selalu diberi keselamatan untuk menjalankan semuanya itu ya. Gitu. Tuh, sama kayak saya buat gudang di Jakarta, di air mengalir nggak ada yang mengganggu, nggak ada yang begini, aman jadinya. Kalau orang dengar hati-hati ini begini, kok saya jalan enggak? Nanti jangan-jangan banyak yang minta THR, minta ini gitu nanti kan. Saya jalanin Pak, nggak ada gitu loh. Karena kepercayaan gitu ya. Ya, akhirnya kita bawa aura positif di sana tuh akhirnya positif. Oke, pikiran positif akan menghasilkan tindakan yang positif kan gitu ya. Lingkungan pun akhirnya positif. Ya. Terima kasih banyak Ngurah, obrolan ini menarik sekali. Kayaknya kalau kita kulik-kulik lagi masih banyak ini cerita nanti. Nanti kita kesempatan lain lagi, kalau ada cerita lain, ada kesempatan kita undang lagi di Okemade. Siap. Dan semoga ini bisa menginspirasi yang lainnya. Siap. Tetap jangan lupa, salam secangkir kopi hangat.